Perhatikan baik-baik, istri seorang CEO yang menikah dengan keluarga kaya raya ini, justru seharian mengendarai skuter listrik untuk mengantar makanan. Hari itu dia baru saja akan mengantar pesanan berikutnya, lalu bertemu dua pria kurang ajar yang tidak takut mati, bahkan berani menggoda dia di depan umum. Sayang, mau diajak main-main? Dan mereka sama sekali tidak menyangka, pengantar makanan yang tampak paling tidak penting ini, ternyata adalah sosok yang tidak bisa mereka lawan. Kedua pria yang berbicara sembarangan itu, tidak hanya meraba-raba, tetapi juga di siang bolong, ingin menyeret paksa wanita itu pergi. Melihat wanita itu menolak mati-matian, pria itu bahkan langsung mulai menyerang. Aku, Han Hao, menginginkan sesuatu. Belum pernah ada yang tak bisa ku dapatkan. Kau berani menggigitku? Kau ini anjing ya? Kau berani memukulku? Ku bilang padamu, suamiku pasti tidak akan melepaskanmu. Pria yang sangat arogan saat itu, mereka sama sekali tidak mendengarkan apa yang dia katakan, langsung ingin membawanya pergi. Saat-saat kritis, sekelompok pengawal menghentikan mereka. Kalian sampah dari mana? Berani menghalangi jalan tuan muda ini. Kalau masih punya akal sehat, cepat minggir. Berani mengganggu kesenangan tuan muda Han. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Kau ingin mengirim siapa ke neraka? Melihat nyonya tua itu seketika, pria itu langsung tercengang. Orang yang datang itu ternyata ibunya yang sangat tegas. Melihat anaknya yang tidak berbakti, ia langsung menamparnya. Tapi meskipun begitu, pria itu masih saja tidak menyesal. Bahkan masih berani berkata, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu, sampai kau menjadi tidak berpikir panjang. Nona Chu, bisakah kau sentuh seenaknya? Siapa sebenarnya kau ini? Orang-orang? Seret dia keluar, kaki-kakinya dipatahkan dan usir dia dari. Nyonya, saya salah, Nyonya. Ampuni saya, Nyonya. Saya salah. Menyingkir. Kemudian, seorang nenek tua dengan wajah serius, lalu dengan rendah hati meminta maaf kepada Qian-Qian, dan mengatakan akan membantunya membalas dendam. Sementara Qian-Qian saat itu juga tampak bingung. Ia bahkan tidak tahu mengapa nyonya tua akan membelanya. Ternyata baru saja, suaminya yang merupakan CEO dan menyembunyikan identitasnya, mengetahui bahwa dia telah dianiaya. Seketika ia sangat marah. Agar identitasnya tidak terungkap, dia juga tidak bisa datang sendiri. Maka dia menggunakan koneksi yang dimilikinya. Tidak hanya bisa membela Qian-Qian, tapi juga bisa sekaligus mencarikannya pelindung. Dan Nyonya Han yang memiliki pengaruh besar, adalah pilihan yang paling tepat. Karena itulah kejadian barusan terjadi. Melihat ibunya begitu membela wanita itu, pria yang barusan masih sangat arogan, seketika kehilangan keberaniannya. Di bawah tekanan ibunya, ia hanya bisa berlutut di depan umum, meminta maaf kepada Qian-Qian. Aku memang berani sekali. Ada apa ini? Kenapa wajahmu merah? Bu, aku membela diri. Dia menggigitku. Kau sendiri yang mengobatinya atau aku yang melakukannya? Jangan macam-macam. Nona Chu, maafkan aku. Aku memang kurang ajar. Aku dikuasai hawa nafsu dan mengganggumu. Maaf. Sudahlah. Aduh, Nona Chu, kau ini, semakin ku kenal, semakin ku suka. Sejak pertama kali kulihat kau, kurasa kita memang ditakdirkan bertemu. Aku mengelola keluarga Han selama bertahun-tahun. Satu-satunya keinginanku adalah memiliki seorang putri. Jika kau tidak keberatan, jadilah putri angkatku. Apa? Nona Chu, kau tidak mau? Kalau begitu, sudah diputuskan. Sekarang, beritakanlah ke seluruh Dijing. Keluarga Han kami menerima Nona Chu sebagai anak perempuan angkat. Qian-Qian sayang, rumah makan ini adalah milik kami. Kamu mau makan apa? Pilih saja sesukamu. Ayo, Bibi akan mengajakmu melihat-lihat. Beritahukan kepada semua orang, aku akan menerima Nona dari keluarga Chu sebagai anak angkatku. Aku ingin menjadi putri angkatmu. Tuan Yang, keluarga Chu memiliki dua putri. Putri yang mana yang ingin Bapak angkat? Kurasa kau memang tidak mau melakukannya. Tentu saja yang paling mulia, itu. Dengan dia, posisi keluarga Han di ibu kota.
akan semakin meningkat. Saya mengerti, saya akan segera mengurusnya. Manajer uang. Oh, Direktur Chu, aduh, kenapa Anda datang? Saya datang untuk mengkonfirmasi hal-hal mengenai kontrak. Hanya masalah kecil ini, sampai-sampai Anda sendiri yang turun tangan. Dengan posisi Anda sekarang, saya pun harus menjilat Anda habis-habisan. Manajer uang, maksud Anda apa sih? Anda tidak tahu ya? Tuan Yang, bermaksud menjadikan putrimu sebagai menantu keluarga Han. Benarkah? Lalu, apakah itu Qian-Qian atau Xiaowan? Tentu saja yang paling mulia, yang itu ya. Berikutnya, siaran berita singkat. Ibu kepala keluarga Han di Yangzi menerima Nona Chu sebagai anak perempuan angkat. Akan diadakan 3 hari kemudian, di hotel sebagai pesta peresmian. Aku menyuruhmu untuk mencari orang untuk menghukum Chu Qian-Qian. Tidak kusangka dia malah berubah nasib menjadi kaya raya. Wan, berita ini pasti salah. Berita itu hanya mengatakan Nona Chu. Tidak disebutkan Nona Chu yang mana. Berdasarkan yang aku ketahui tentang Tuan Han, dia pasti tidak akan melepaskan Chu Qian-Qian. Bagaimana mungkin keluarga Han menerima dia sebagai anak perempuan angkat? Apa yang kau katakan masuk akal juga. Benar juga. Waner, coba pikirkan, dilihat dari segi bakat, bicara soal penampilan, Chu Qian-Qian, mana yang bisa menandingimu? Telepon berdering, lihat siapa yang menelepon. Halo, hai, Xiaowan. Keluarga Han ingin mengakui kamu sebagai anak perempuan angkat. Apa, benarkah, Papa? Tentu saja benar. Papa, akhir-akhir ini, perusahaan sedang berhubungan bisnis dengan keluarga Han secara intensif. Barusan manajer keluarga Han mengatakannya langsung padaku, kau sebaiknya bersiap-siap saja. Aku sudah bilang, Chu Qian-Qian itu, penampilannya miskin sekali. Meskipun mengenakan jubah naga, dia tetap tidak seperti putri mahkota. Tidak mungkin keluarga Han menerimanya sebagai anak perempuan angkat saja. Wan. Kalau kamu nanti sukses, jangan sampai kamu melupakanku ya, aku padamu, tapi sayang sampai mati. 204 sudah, kita bicarakan ini nanti saja. Wan, yang terpenting sekarang adalah, kita harus menyiapkan pakaian baru. Sampai hari acara perayaan pengakuan keluarga, aku akan menghajar Chu Qian-Qian, hingga wajahnya babak belur. Halo. Apakah ada ukuran S? Halo. Orang kampung dari mana kau ini? Toko kami, KR, menjual pakaian pesanan khusus. Di seluruh dunia hanya ada satu. Mana ada ukurannya? Maaf ya, kalau begitu aku akan lihat lagi. Chu Qian-Qian adalah kamu. Kau juga tidak bercermin, melihat. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Karena pintunya sudah dibuka. Itu berarti kita harus berbisnis. Kamu saja bisa datang. Mengapa aku tidak boleh? Kau wanita murahan. Berani-beraninya kau membandingkan dirimu dengan Xiaowan kami. Kau tahu, Xiaowan kami. Sekarang statusmu apa? Keluarga Han? Kau tahu, keluarga Han mau mengakui Xiaowan sebagai anak angkat. Menjadi anak perempuan mereka. Kau ini jalang. Meskipun kau bersamaku selama 8 kehidupan, kau tetap tak akan bisa menyamai mereka. Nona Chu, ya, benar-benar sesuai bayanganku. Lembut dan anggun, baik hati dan cantik. Anda berkenan mengunjungi KR kami. Benar-benar suatu kehormatan besar bagi merek kami. Suatu kehormatan besar. Cuan. Imajinasimu ini, mungkin terlalu kaya ya. Kapan keluarga Han mengatakan, akan mengakui kamu sebagai anak perempuan angkat, bukan Xiaowan? Lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Chu Qian-Qian, jangan bermimpi. Hei, lihatlah dirimu sendiri dan bandingkan dengan Xiaowan. Perbedaannya sangat jauh. Bahkan sehelai rambut Nona Chu pun, tidak bisa kamu saingi. Tadinya aku ingin menghabiskan lebih banyak uang di toko kalian, tapi melihat beberapa orang di sini, benar-benar membuatku kehilangan selera makan. Sudahlah, Bu, ayo kita pergi, ayo. Nona Chu,
Jangan pergi, saya akan segera menyuruh satpam mengeluarkannya. Inikah cara kalian melayani tamu? Kau hanya pengantar makanan, kan? Berapa penghasilanmu sebulan? Kau tahu berapa harga rok termurah ini? Tahukah kau, meskipun kau menjual rumahmu, kamu juga tidak mampu membelinya. Ini toko kami. Hanya melayani pelanggan, bernilai tinggi seperti Nona Chu. Orang sepertimu, bahkan tidak pantas menjadi pelanggan kami. Harus tahu diri. Tempat ini sama sekali bukan tempat yang mampu kau beli. Lebih baik cepat pergi. Jangan merusak pengalaman belanja saya. Siapa bilang aku tidak mampu beli? Tolong kemas yang ini untuk saya. Aduh, kau ini orang kampung. Meskipun begitu, seleramu bagus juga. Kau tahu berapa harga gaun ini? Tahukah kamu? Ini adalah harta karun toko kami. Rancangan dari desainer top. Air Mata Putri Duyung karya Monica. Bernilai 10 juta. Seandainya aku jadi kamu, meraba gaun semahal ini, seumur hidupku aku tidak akan cuci tangan lagi. Kartu kredit. Oh. Sudahlah tuan. Jangan berlagak kaya. Orang sepertimu, aku saja malas mengurusnya. Berisik sekali. Mau berbisnis atau tidak? Manajer. Wanita ini adalah anak angkat keluarga Han. Oh, jadi Nona Chu. Nona Chu, tidak tahu apakah kau puas dengan pelayanan toko kami. Apakah kau puas? Tidak puas. Dia kelasnya apa? Bisa juga berbelanja di toko yang sama denganku. Ternyata toko kalian juga tidak bagus. Nona Chu tenang saja. Masalah Anda akan segera kami selesaikan. Sekarang kami akan langsung menangani ini. Perempuan yang tidak tahu langit dan bumi. Usir dia. Kita lihat siapa yang berani. Tuan muda, kenapa kau datang? Pusat perbelanjaan di bawah naungan Huo. Masih harus melapor kepadamu. Tidak berani. Tidak berani. Ada apa sebenarnya? Nona Chu ini adalah anak angkat keluarga Han. Kami selalu menjunjung tinggi prinsip bahwa pelanggan adalah raja. Untuk membuat Nona Chu memiliki pengalaman belanja yang menyenangkan, maka wanita yang membuat keributan ini harus diusir keluar. Berani sekali. Bagaimana mungkin keluarga Huo memiliki karyawan seperti kalian? Begitulah cara kalian memahami tujuan perusahaan kita. Dia adalah anak angkat keluarga Han. Keluarga Han yang kecil itu belum tentu sebanding dengan keluarga Huo. Menunduk dan merendahkan diri pada mereka. Meskipun Tuan Muda Huo berkata begitu, tapi bagaimanapun juga kau melihat, Xiao Wan keluarga kita jauh lebih mulia daripada wanita liar itu. Tuan Muda Huo memarahi karyawan grup Huo. Kau tidak punya hak untuk berbicara. Nona Chu, maaf, telah memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan. Semua biaya Anda hari ini akan ditanggung oleh keluarga Huo. Nona Chu, ini adalah milikmu tadi. Ini sedikit tanda perhatian dari keluarga Huo. Silakan terima. Tidak perlu, tidak perlu. Saya punya uang. Bagaimana ini? Nona Chu tidak suka. Ming Ze, pergi ke dalam mall. Ambil gaun termahal itu. Bawalah ke sini. Tidak perlu, tidak perlu. Baiklah, biar Tuan Muda Huo yang menanggung biayanya. Ming Ze, masukkan Cuan dan Sen Sueting ke dalam daftar hitam. Perusahaan milik grup Huo. Kedepannya, perusahaan di bawah naungan grup Huo dilarang keras untuk mereka masuki. Adapun kalian berdua, pecat dia sekarang juga. Usir dia dari. Tuan Muda, aku salah. Tuan Muda, ampuni kami salah. Tuan Muda. Berani sekali kau. Aku ini anak angkat keluarga Han. Nona Chu, kami sekarang meminta Anda untuk keluar. Jika Anda tidak mau bekerja sama, kami juga bisa membuat Anda menyingkir. Keluar ya keluar. Kian, tunggu aku. Tunggu sampai acara perayaan pengakuan keluarga selesai. Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Ting. Tuan Huo, terima kasih ya. Nona Chu,
Apakah kau menyukai jam tangan ini? Ming Ze sudah membelinya untuk Nona Chu. Ah, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Aku hanya merasa jam tangan ini lebih cocok untuk suamiku. Nona Chu memang istri yang baik. Begini saja, saya berikan jam ini dengan diskon 60% untukmu. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Huo. Ling Chuan, tebak, aku belikan apa untukmu? Jam tangan. Bagaimana kamu tahu? Kamu diam-diam melihatnya, ya? Padahal aku mau kasih kamu kejutan. Ini membuktikan kalau kita sepemikiran. Mahal sekali. Aku beli di kaki lima. Tidak mahal. Tidak apa-apa. Asal dari kamu, aku suka. Oh iya, bosku bilang, akhir pekan ini mengajak kita mengunjungi kebun anggur. Kita pergi bersama, ya, tapi aku tidak mengerti tentang hal itu. Tapi bosku bilang, kalau aku pergi, aku akan dipromosikan dan mendapat kenaikan gaji. Oh, kalau begitu baiklah. Ini dia anggur merah Bordeaux yang terkenal. Yang terkenal itu. Rasanya lembut di mulut. Memang sesuai dengan reputasinya. Xiaowan, kebun anggur ini terlalu mewah. Tentu saja, kebun anggur bergaya Korea, tetapi termasuk yang terbaik di seluruh negeri. Lihat saja beberapa tong minuman keras ini. Setiap tongnya bernilai 200.000. Apa? Satu tong saja 200.000. Kalau sebanyak ini, berapa harganya ya? Xiaowan, kau memang hebat. Kudengar Nyonya Han sangat menyayangimu. Pesta perkenalan keluarga itu sungguh luar biasa megahnya. Dengan dukungan keluarga Han, kau di ibu kota nanti pasti akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Sesuka hatimu. Rendah hati saja. Ibu baptisku tidak suka yang terlalu mencolok. Setelah aku menjadi anak baptis keluarga Han, aku akan meminta ibu baptisku, berikan kebun anggur ini padaku. Nanti, siapapun di antara kalian yang ingin datang, kapan saja boleh datang. Kakak Xiaowan, nanti setelah kamu sukses, jangan sampai kamu melupakan kami teman-teman lamamu ini ya. Xiaowan, kau adalah seumur hidupku, wanita terkasih. Demi kamu, aku rela melakukan apa saja. Kian-Kian, kenapa kamu datang? Cu Kian-Kian, kenapa kamu selalu ada di mana-mana sih? Benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Memang, jangan kira karena dengan kakak Xiaowan ada sedikit hubungan darah, sungguh tidak tahu malu. Sekarang ini memang ada saja orangnya. Bahkan binatang pun bisa berbicara seperti manusia. Kau, Cu Kian-Kian, kau dan suamimu memang serasi sekali. Kenapa kau tidak berjualan makanan lagi? Beralih menjadi buruh, ya? Oh, benar juga, orang-orang yang lalu lalang di sini semuanya kaya raya. Kita asalkan membiarkan sedikit saja uang yang lolos dari sela-sela jari kita, sudah cukup untuk kalian hidup nyaman untuk beberapa waktu. Kok ada anjing menggonggong di sini ya? Ling Chuan, ayo kita pergi. Siapa yang kau sebut anjing gila? Kau berani ulangi lagi? Siapa anjing gila itu? Kau berani ulangi lagi? Chuan. Jika kau tidak lagi memprovokasiku, maka aku tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi jika kau masih bersikap semena-mena seperti ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Cu Kian-Kian, kau benar-benar mengira setelah menikah, sayapmu langsung kuat, ya? Liar tetaplah liar, benar-benar berpikiran sederhana. Kau menyebut siapa liar? Kau perempuan murahan, berani memukulku, kulitmu akan kulumat. Coba sentuh dia, kau sampah, berani mengancamku. Song Yu, kau makan gaji buta, hanya menonton mereka membuliku. Kau sampah, cepat lepaskan Xiaowan. Lagi pula, Ling Chuan ini kancah keluargaan. Sudahlah. Kau masih tahu. Kakak Xiaowan adalah putri keluargaan. Hanya dengan sedikit bicara, perkebunan anggur ini akan menjadi milik kakak Xiaowan. Kakak Xiaowan, kau masih berbasa-basi dengan mereka. Cepat, panggil, usir kedua orang ini. Baiklah,
Aku akan menelepon manajer sekarang juga. Usir kalian berdua dari sini. Aduh, ini merepotkan. Bagaimana aku bisa tahu nomor telepon manajer? Nomornya berapa? Cepatlah telepon. Tidak tahu nomor teleponnya? Ya, tidak mungkin. Aku akan menelepon sekarang juga. Halo, Pak Manajer. Ada 2 orang di sini. Kau merepotkanku sekali. Cepat, cari orang untuk mengusir mereka. Lihat kan, manajer akan segera datang. Kau dengar? Kalau tidak mau malu nanti, lebih baik cepat pergi. Tidak perlu, kita tunggu di sini saja. Benar-benar tidak tahu diri, kita pergi. Kakak Xiaowan, kita mau pergi kemana? Kalau mau pergi, mereka yang harus pergi. Karena mereka tidak tahu malu, kita tunggu saja mereka di sini. Kau mengajariku bekerja? Ceka, benar-benar anjing gila. Cukian-kian, kau berpura-pura apa sih? Kau belum tahu wajah aslinya kan? Jangan lihat dia sekarang berpura-pura setinggi ini. Semuanya adalah perbuatan yang memalukan. Cuan, apa yang kau katakan? Aku mengarang? Ini di sini, semua orang tahu. Kau belum menikah. Sudah berbuat macam-macam di luar. Bahkan anak haram pun sudah dilahirkan. Bagaimana bisa menjadi pelacur? Masih mau memasang tampang suci? Kau ulangi lagi. Sampai sekarang kau masih melindunginya. Cukian-kian, kau memang licik. Dari mana kau menemukan anjing penjilat yang begitu setia? Apakah kau punya fetish tertentu? Suka sekali di barang bekas yang sudah digunakan. Sekarang juga, bawa orang-orangmu. Pergi kau dari sini. Kau orang miskin, bagaimana berani kau memukul kakak Xiaowan? Dia putri keluarga Han, mau dia putri keluarga Han, atau bukan? Meskipun dia adalah, lalu apa salahnya jika aku memukulnya? Kau benar-benar ingin mati? Ya, Xiaowan, cepat telepon manajer, usir mereka keluar. Sudah lama sekali ini, manajer belum juga datang. Apakah manajernya yang tidak datang? Atau kau sebenarnya tidak bisa memanggilnya? Kau ngomong apa sih? Aku tidak bisa memanggilnya. Apa kau bisa memanggilnya? Tolong datang sebentar. Kok ini telepon? Siapa yang kau panggil? Jangan-jangan kau, teman sekantor yang mengantar makanan, kan? Ini kan wilayah keluarga Han. Kalian membuat masalah di sini. Tidak takut keluarga Han akan mencari masalah dengan kalian. Jadi ini wilayah keluarga Han. Kalau begitu, mulai hari ini, tempat ini akan bernama Huo. Kau bilang nama belakangmu Huo, ya sudah Huo saja. Oh ya, namamu juga Huo Lingchuan. Kau benar-benar mengira dirimu adalah Tuan Muda Huo ketiga. Kalian terus-menerus mengatakan keluarga Han. Keluarga Han, bagaimana aku bisa tahu? Di Jingdu itu yang bermarga Han, tentu saja di Dijing, keluarga Huo yang berkuasa. Hanya saja keluarga Han di Dijing juga termasuk keluarga terpandang. Sekarang Xiao Wan dengan mudah mengalahkan kalian. Meskipun keluarga Huo datang sekalipun, mereka juga harus memberi kita sedikit muka. Jika memang seperti yang kau katakan, Nona Chu memang benar-benar luar biasa. Wajahnya sangat besar. Dari mana orang yang tidak tahu aturan seperti ini? Berani sekali kau berbicara padaku seperti itu. Kakak Xiaowan, lihat manajer ini. Dia berani memukulku. Diam. Asisten Ming. Apa? Dia ternyata putra ketiga keluarga Huo. Asisten Ming di sampingku. Anda juga datang? Mari minum bersama kami. Jika Anda senang, jangan lupa di depan Tuan Muda Huo, untuk membela saya sedikit. Saya tidak berani minum bersama kalian. Tadi tidak tahu siapa yang bilang, meskipun Tuan Muda Huo datang sekalipun, tetap harus memberi Nona Chu sedikit muka. Asisten Ming, tadi aku hanya bicara sembarangan, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Asisten Ming, ku dengar perusahaan Huo sudah memasukkan Cuan ke daftar hitam. Memang ada hal seperti itu. Kalau begitu, Asisten Ming, segera suruh semua orang ini keluar. Nona Chu. Silakan, Asisten Ming.
Keluarga Huo adalah keluarga Huo. Perkebunan anggur ini adalah wilayah Han. Selamat pagi, Asisten Ming. Selamat pagi, Nona Chu, Manajer Ma. Dialah yang benar. Mulai hari ini, perkebunan anggur ini milik keluarga Huo. Saya yakin, keluarga Han tidak akan keberatan. Semua yang dimiliki keluarga Han diberikan oleh keluarga Huo. Keluarga Huo menginginkan apapun, pasti akan didapatkan. Chuan sudah mendengar semuanya dengan jelas. Sekarang, segera, bawa orang-orangmu dan segera pergi dari sini. Tunggu sampai aku menjadi putri angkat keluarga Han. Orang pertama yang akan kupecat adalah kamu. Nona Chu, silakan pergi. Baiklah, aku pergi. Manajer Ming, jika tidak ada keperluan lain, saya permisi dulu. Bukankah ini marga Han? Kenapa tiba-tiba jadi marga Huo? Ini adalah kesepakatan kedua keluarga, yang sudah disepakati sebelumnya. Hanya saja belum dipublikasikan. Aku bersahabat dengan Ming Ze, jadi dia memberitahuku lebih dulu. Ya, aku dan Huo San bersahabat dengan Ling Chuan. Kalau begitu, terima kasih ya. Ling Chuan minum. Baik. Selesai. Cemburu. Sudah terlanjur terjadi. Aku juga tidak berniat menyembunyikannya dari kalian. Sebenarnya, asisten Ming dan Chu Qianqian memiliki hubungan seperti itu. Apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Lihat saja penampilan Chu Qianqian yang menggoda itu. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Terlihat seperti orang yang sangat serius. Diam-diam ternyata melakukan hal seperti ini. Tidak heran asisten Ming begitu membela wanita jalang itu. Kakak Xiao Wan, kita hampir saja ditipu oleh mereka. Jadi, sekarang kalian sudah tahu, harus bagaimana, kan? Kakak Xiao Wan, nantinya kami pasti akan selalu menurut padamu. Aku menjadi anak perempuan angkat keluarga Han, pasti tidak akan mengecewakanmu. Tuan Muda Huo, ada apa gerangan? Persiapan untuk acara reuni keluarga. Bagaimana persiapannya? Semua sesuai dengan arahan Anda. Kami telah mengundang semua tokoh penting di. Undangan juga telah dikirim ke keluarga Chu. Tapi, bukankah keluarga Chu berselisih dengan Nyonya? Sudah memutuskan hubungan? Ya. Mereka dulu selalu bertindak semena-mena, berbuat sesuka hati. Kali ini aku akan membuat mereka menyesal atas perbuatan mereka sendiri. Selamat siang, Tuan Chu. Ini undangan dari Nyonya Han, mengundang Anda sekeluarga. Besok aku akan menghadiri pesta pengakuan keluarga. Tuan Chu, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu ya. Jalan-jalan hati-hati, haha. Pesta pengakuan keluarga Xiao Wan. Keluarga Chu kita kali ini akan mencapai kesuksesan besar. Hahaha. Aku akan mempersiapkan diri dengan baik hahaha. Ibu dan keluarga, itu bukan Chu Qianqian. Orang itu juga akan datang, ini pesta reuni keluarga saya. Sayalah tokoh utamanya. Aduh, anak perempuan ibu yang baik. Tenang saja, kali ini ada ibu. Aku akan membuat semua orang melihat. Ini. Sebenarnya orang macam apa dia? Acara seperti ini pun kau berani datang, cepat kembali, jangan sampai membuatku malu.
Kau benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi ya. Kenapa? Kalau aku bisa datang, kenapa kamu tidak boleh? Jangan kira hanya karena menyewa pakaian bagus. Kamu langsung menjadi tokoh utama. Tanpa undangan. Kita lihat saja bagaimana kalian bisa masuk. Menurutku kalian berdua hanya bisa berdiri di pintu masuk dan berpura-pura saja. Keluarga Han sepertinya sudah bilang, daftar tamu pesta kali ini, termasuk kita. Bukankah undangannya ada di tangan kalian? Undangan apa? Mana ada undangan? Kurasa kalian sudah gila ingin kaya raya. Jangan kira dengan kalian berkata seperti itu, kami akan membawa kalian berdua masuk. Benarkah? Ling Chuan, ayo pergi. Mengapa mereka tidak? Dengan undangan saja bisa masuk. Kedua orang itu datang ke sini, tanpa perlu undangan. Siapa kalian? Berani sekali menanyakan urusan mereka. Berani sekali. Kau tidak tahu dia siapa? Aku peduli siapa dia. Kalian ini sedang membuat keributan. Usir mereka keluar. Saya punya undangan. Kenapa tidak dikeluarkan dari tadi? Silakan masuk. Mari kita pergi. Kian-Kian, kau sudah datang ya? Pantas saja menjadi anak perempuan angkatku. Cantik sekali. Ibu angkat, Anda bercanda. Kupikir begitu juga. Kian-Kian, memang yang tercantik. Aduh, kalian berdua ya, benar-benar pasangan yang serasi sekali. Tunggu sebentar ya. Aku mau keluar. Aku keluar untuk menjamu tamu. Nanti ya, aku mau mengumumkan kepada semua orang. Kau adalah anak perempuanku, Yang Zi. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalian ngobrol ya, Ling Chuan, tas saya sepertinya tertinggal di luar. Aku akan mengambilnya dulu, lalu nanti akan segera kembali. Kakak Chu beruntung sekali ya, memiliki putri seperti Xiaowan yang hebat. Sekarang Xiaowan telah menjadi anak perempuan angkat keluarga Han. Keluarga Chu kalian, di ibu kota juga termasuk keluarga terpandang. Anak cucu punya rezeki masing-masing. Xiaowan bisa mendekati keluarga Han, itu keberuntungannya. Sejujurnya, saya juga tidak berpikir, bagaimana kalau bersama Xiaowan, selama dia baik-baik saja, maka aku sudah cukup puas. Ayah, aku baik-baik saja, bukankah itu berarti keluarga Chu baik-baik saja? Aduh, kalian berdua memang dekat sekali ya, ayah dan anak, benar-benar membuat iri ya. Xiaowan ya, waktu kamu masih kecil, aku pernah menggendongmu, bisa dibilang aku melihatmu tumbuh dewasa, nanti jangan sampai lupa sama paman ya. Tentu saja. Bukankah itu putri sulungmu? Kudengar dia sudah. Kau buru-buru keluar, ya? Kenapa dia juga datang? Kau wanita murahan yang tak tahu malu. Apa urusanmu berkeliaran di sini? Apa di sini tertulis nama? Apakah tertulis di sini bahwa aku tidak boleh masuk? Kau berani membantahku? Kakak, aku tahu kau belum pernah ke tempat seperti ini. Ingin melihat-lihat. Tapi hari ini adalah hari penting bagiku. Kedatanganmu akan berdampak buruk padaku. Kau yang ditolak oleh keluarga Song, dan sudah punya anak, wanita murahan. Bagaimana kau bisa berdiri di sini? Lebih baik segera pergi dari sini. Kalian terus-menerus menyuruhku pergi. Kalian sepertinya akan diusir semua. Ya, gadis kecil, mulutmu besar sekali. Kami semua adalah tamu keluarga Han. Xiaowan saja belum bersuara. Kau ini siapa sih? Meskipun Ming Ming dan Xiaowan bersaudara, bagaimana bisa selisihnya sebesar itu? Benar saja, anak liar tetaplah anak liar. Meskipun dibesarkan di dekat kita, tetap saja tidak pantas. Siapa yang kau sebut anak liar? Apa yang dia katakan salah? Ku beritahu kau, ibukulah istri sahnya. Kau hanyalah orang yang membutakan mataku dulu. Itu sebabnya aku salah memilih. Sampai akhirnya naik jabatan. Akulah pewaris sah. Putri keluarga Chu. Sedangkan kau hanyalah seorang wanita simpanan. Kau,
Kau mengada-ada, apakah aku berbohong? Kalian sendiri yang tahu. Lagi pula hari ini adalah pesta Nyonya Han. Aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Tapi jika kalian masih berkeras kepala, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bagus juga Chu Qianqian. Kurasa kau merasa sayapmu sudah kuat. Ya, berani sekali kau berbicara seperti itu kepada kami. Hari ini kalau aku tidak memberi pelajaran padamu, kau tidak akan tahu siapa sebenarnya aku. Hei, kamu. Maaf, aku terlambat. Apa yang baru saja ingin kau lakukan? Orang macam apa kau ini? Aku sedang mendidik putriku. Ada urusan apa denganmu? Istriku juga sama. Orang sepertimu. Chu Qianqian, jadi ini orang yang kau cari. Suami murahan, ya? Lihat saja wajahmu yang miskin itu. Kalian berdua memang serasi sekali ya. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam saja. Bagus sekali, berani sekali kau memukulku. Satpam, Satpam. Chu Qianqian, kau sudah gila ya? Berani sekali kau bertindak semaumu. Xiao Wan dan yang lainnya. Berani sekali mereka sampai berani menggertakmu. Cepat panggil Satpam untuk mengusir mereka semua. Meskipun bagaimanapun juga, kakak Chu tetaplah ayahmu. Selama hidup ini pertama kalinya aku melihat seorang ayah menegur putrinya, malah diintimidasi oleh menantunya. Yang disebut kasih sayang orang tua dan bakti anak. Harus ada kasih sayang orang tua dulu baru ada bakti anak. Tanyakan saja sendiri padanya. Baiklah. Mulai hari ini, kau bukan lagi putri keluarga Chu. Hari ini adalah pesta peresmian keluarga Xiao Wan. Tidak takut keluarga Han akan berbalik melawanmu. Pesta peresmian keluarga Chu Wan. Kapan keluarga Han mengatakannya, ingin menjadikan Chu Wan sebagai anak perempuan angkat? Bukan aku, lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Chu Qianqian benar-benar sakit keras. Xiao Wan, jangan berdebat dengan mereka, usir mereka semua. Benar. Siapa yang begitu berani membuli putri kesayanganku? Nyonya Han. Ada apa sebenarnya? Berani sekali membuat onar di wilayah keluarga Han. Ibu asuh. Mereka berdua, tidak hanya membuliku, tetapi juga menyerang ayahku. Ini sangat mengurangi muka ibu. Nyonya Han, saya dan suaminya, juga sudah hampir setengah badan, yang akan dikuburkan. Malu ya sudahlah. Tapi, bagaimana kehidupan Xiao Wan nantinya? Benar juga, Nyonya Han, tadi kami semua melihatnya. Chu Qianqian, perempuan durhaka ini. Dia sendiri yang berani memukulnya. Orang yang tidak berbakti seperti ini, tidak seharusnya berada di sini. Orang-orang, bawa mereka pergi. Nyonya Han, bukan seperti itu. Anda salah paham. Nyonya Han, pantas atau tidaknya kau muncul di sini. Aku yang memutuskan. Kau kira kau siapa? Berani sekali kau ikut campur di depanku. Bawa pergi dia. Xiao Wan, katakan sesuatu. Xiao Wan, Bu. Tolong pertimbangkan aku, lepaskan mereka. Siapa yang kau panggil ibu? Gadis liar dari mana kau datang? Sembarangan sekali mengaku sebagai keluarga orang. Nyonya Han, bukankah kau bilang, akan mengakui anak perempuan keluarga Chu? Sebagai anak perempuanmu, inilah putri keluarga Chu kami. Aku mengakui dia sebagai putri keluarga Chu. Tapi putri angkatku adalah Chu Qianqian. Apa? Ibu baptis, pasti ibu salah. Maksudmu aku sudah pikun. Sampai putri angkatku sendiri pun tidak kukenal lagi, dan jangan panggil aku ibu baptis. Aku tidak punya anak baptis sepertimu. Qianqian. Sini. Para tamu undangan sekalian, beliau ini adalah anak baptisku, Chu Qianqian. Aku, Yang Zi, sayangku, mulai hari ini, Chu Qianqian, akan menjadi putri kandungku. Nantinya, tak peduli dia menikah dengan siapa, aku akan memberikan 30% saham Han Group. Sebagai mas kawinnya, 30% saham grup Han. Itu nilainya puluhan miliar setiap tahunnya. Memang benar Chu Qianqian juga, putri keluarga Chu. Tapi semua orang selalu mengira, itu Chu Wan. Sekarang keluarga Chu akan sangat malu. Chu Qianqian, kau wanita jalang.
Kau sebenarnya menggunakan cara apa untuk merebut posisiku? Ibu baptis, anak perempuan angkat yang sejak awal ingin diakui. Hanya aku. Jadi, salahkan dirimu sendiri saja. Berangan ingin langsung mencapai puncak. Jangan coba-coba lagi di lain waktu. Bukan milikmu. Kian-kian. Sebelumnya, Papa yang salah. Papa selalu mengabaikanmu. Kau bisa pindah pulang hari ini. Papa juga akan menebus semuanya untukmu. Seandainya kau bilang lebih cepat, mungkin aku akan mempertimbangkannya, karena kau telah membesarkanku, dan akan menurut dengan patuh. Tapi tadi mereka menghina ibuku, dan mengatakan aku anak haram. Kau sama sekali tidak bereaksi. Kau sangat mengecewakanku. Kian-kian. Aku juga tertipu oleh wanita murahan ini. Sebenarnya di hatiku, yang kucintai, hanya ibumu saja. Chu Zhaoqing, ulangi lagi ucapanmu itu. Yang kukatakan adalah fakta. Andai saja kau tidak merencanakan untuk memikatku, keluarga kami pasti akan sangat bahagia. Maafkan Papa, ya sayang. Chu Zhaoqing, kau ini anak yang tidak tahu terima kasih. Aku akan melawanmu. Cukup. Belum cukup malu, ya, sampai-sampai keluarga Chu harus menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Diam kau. Kalau bukan karena kau yang sok perhatian, akankah aku sampai begini keadaannya? Berikan aku sekali kesempatan. Kian-kian, biarkan Papa menebus semuanya untukmu. Tuan Chu, tadi kau masih bilang, tidak mengakui Kian-kian sebagai putrimu. Sekarang Kian-kian menjadi anak perempuan angkat keluarga Han, dan akan kembali untuk mengakui hubungan keluarga. Benar-benar tidak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Kami ayah dan anak perempuan sedang bicara. Ada urusan apa denganmu? Kau bilang, kehadiranmu membuat hubunganku dengan Kian-kian menjadi jauh lebih renggang. Kian-kian sekarang adalah anak angkat keluarga Han. Kau ini pengantar makanan, kenapa tidak menerima pesanan? Jangan ganggu Kian-kian untuk masuk ke keluarga kaya raya. Aku, Chu Kian-kian, dari awal sampai akhir, hanya akan ada dia seorang. Sebagai suami, kalian boleh memandang rendah aku, tapi jangan memandang rendah dia. Suruh satpam mengusir mereka. Chu Kian-kian, jangan lupa, dulu kau memohon pada kami, untuk membantumu menangani urusan anakmu. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Chu Kian-kian, sekarang kau sudah sukses ya. Sekarang kau mau memutuskan hubungan dengan kami. Bisa saja, tapi selama ini, aku membantumu menyelesaikan begitu banyak masalah. Apakah kau seharusnya memberiku sedikit kompensasi? Maksudmu apa? Kian-kian. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Chu Kian-kian, sampai di titik ini, kau masih ingin menyangkalnya? Laki-laki macam apa ini? Terlihatnya, sepertinya memiliki hubungan dengan Nona Chu. Tidak biasa ya. Ku dengar dulu, Nona Chu diam-diam melahirkan seorang anak di luar nikah. Jangan-jangan dengan pemuda ini. Ya ampun, bagaimana keluarga Han bisa menerima orang yang bermoral buruk seperti ini? Mau jadi anak perempuan angkatku ya, di sini. Apakah ada kesalahpahaman? Kau tidak mengakui aku? Tidak apa-apa, tapi kau masih ingat Xiao Bao? Kan, dia anak kita. Kau bicara apa sih? Ini putri keluarga Han kita. Bukan sembarang orang, bisa seenaknya memfitnah. Kalau kau berani membuat keributan lagi, jangan salahkan keluarga Han kalau kami bertindak tidak sopan. Kian-kian, aku melihatmu sebagai ibu dari seorang anak. Ku berikan sedikit muka padamu, karena kau tidak berbelas kasih. Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Silakan dilihat semua orang. Bagaimana mungkin Nona Chu seperti ini? Ternyata, rumor tentang kehidupan pribadi Nona Chu yang kacau, semua benar. Kakak, dulu kalian sangat saling mencintai, padahal aku yang membantumu menutupinya. Kenapa sekarang malah berbalik muka dan mengingkariku? Jangan menuduhku sembarangan. Hanya itu saja kemampuan kalian, ternyata tidak sehebat itu juga. Maksudmu apa? Di foto itu sama sekali bukan Xiao Xiao. Katamu bukan?
Ya bukan begitu saja, bukankah kau tidak kasihan pada anak itu yang tidak punya ibu? Ya, kasihan sekali anak itu. Masih ada orang yang memanfaatkannya. Jika kalian ingin menjatuhkan saya dengan tuduhan palsu, kalian juga harus mencari pengganti yang lebih mirip, kan? Aku punya bekas luka di belakang leherku. Itu terjadi saat aku berusia 10 tahun. Dicapit cuan dengan alat pengeriting rambut. Sampai sekarang masih memerah dan gatal. Keluarga kalian ini benar-benar kejam dan jahat. Bahkan tega melakukan hal keji kepada Kian-Kian. Sekarang bahkan berani menuduhku lagi. Putriku, orang-orangnya. Langsung kirim orang itu ke kantor polisi. Hei, ini tidak ada hubungannya denganku. Hei, lepaskan aku. Kak Cuan, tolong aku, kau ngomong apa sih? Aku tidak kenal kamu. Cuan, apakah kau tidak merasa seharusnya kau menjelaskan situasinya kepada semua orang? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ah, jelas-jelas kau yang menyuruhku melakukan semua ini. Sebelum aku datang, aku bahkan tidak tahu nama anaknya. Seandainya uang yang kau berikan tidak banyak, aku tidak akan bersusah payah seperti ini, menyuguhkan sandiwara untukmu. Orang gila macam apa ini? Mengatakan omong kosong di sini, berbicara tanpa pikir panjang. Omong kosong atau tidak, kau sendiri yang tahu. Sekarang polisi sudah datang, mau membuatku menanggung semuanya sendiri. Mimpi. Jangan sok saling menyalahkan di sini. Panggil orang untuk mengusir mereka. Cu Kian-Kian, ku beritahu kau, jangan kira kau sudah menang dariku. Aku tidak akan melepaskanmu. Sudah sampai di titik ini, kau masih berani berkata seenaknya di sini. Bawa pergi, lepaskan aku. Para hadirin sekalian, semoga kedatangan kami hari ini tidak mengganggu kesenangan kalian. Pesta, lanjutkan. Kau membuatku malu di depan begitu banyak orang. Aku ingin wanita itu, Cu Kian-Kian, mati. Anak perempuan yang baik. Cu Kian-Kian itu sudah mendapatkan pohon besar keluarga Han. Kita ingin menyingkirkannya lagi. Tidak semudah itu lagi. Aku tidak berdaya terhadapnya. Tapi anak haram itu, bukankah masih berada di tangan kita? Kau ingin dia tunggu saja, aku akan memberimu hadiah besar ini. Kau tanggung saja akibatnya. Ini uang muka, setelah berhasil, akan kuberi kamu 5 juta lagi. Nona Chu memang murah hati, asalkan bisa membunuh Chu Kian-Kian. Aku bersedia melakukan apa saja. Bunuh dia malam ini, semakin cepat semakin baik. Kau bilang bersedia melakukan apa saja. Apa maksudmu? Selama aku bisa membunuh Chu Kian-Kian, aku akan melakukan apapun. Malam ini juga, tidak baik. Mami dalam bahaya, aku harus menyelamatkan Mami. Tuan muda ketiga, masih belum menikah. Bagaimana bisa seperti ini? Kau Huo Ling Chuan? Ya, saya. Kau siapa? Nama tetap namaku, marga tetap margaku. Chu Xiaobao, putra Chu Kian-Kian. Putra Nyonya, ada apa kau mencariku? Aku tahu kau suami Mami. Mami sekarang dalam bahaya. Cepat, ikut aku menyelamatkan Mami. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Selama bisa membunuh Chu Kian-Kian, aku bersedia melakukan apa saja. Lakukan malam ini juga, secepat mungkin. Tunggu sebentar, kau tahu posisi Mami. CLTW di mana? The Poor ST Self. Aku akan segera mencarinya. Tidak perlu. Kau dan aku akan pergi bersama untuk menyelamatkan Mami.
Kau siapa? Cepat lepaskan aku. Ada orang yang membayar untuk membunuhmu. Membebaskanmu tidak mungkin. Berapapun uang yang dia tawarkan, aku akan menggandakannya. Menggandakannya, nyawa Nona Chu. Benar-benar berharga. Beri aku 10 juta. Bagaimana kalau aku melepaskanmu? Baiklah. Asalkan kau melepaskanku, aku akan langsung mentransfer uangnya kepadamu. Aku berubah pikiran. Berikan aku 10 juta, lalu temani aku tidur 1 malam lagi. Kau memanfaatkan kesempatanku? Kau tak tahu malu. Lagi pula, caranya untuk melarikan diri, sudah kukatakan padamu semua. Silakan pilih sendiri. Baiklah. Cepat sekali. Masih ingin menendangku. Kau benar-benar mengira aku bodoh? Efek obat biusnya belum hilang. Aku paling membenci orang sepertimu, yang hanya pintar sedikit. Kau tidak berguna, aku akan membunuhmu, lepaskan dia. Aku akan membunuhmu, lepaskan dia. Anak nakal, di tempat yang terpencil seperti ini, kau juga bisa menemukannya. Aku sedang tidak mood hari ini. Aku akan menghabisinya dulu. Lagi pula kau sudah datang. Matilah kalian berdua saja. Bukankah kau menginginkan uang? Akan kuberikan 100 juta kepadamu. Dengan penampilannya yang miskin begini, apa kau benar-benar bisa mengeluarkan 100 juta? Benar-benar bisa mengeluarkan 100 juta ya? Sekarang orangnya bisa dibebaskan, kan? Kian, Ling Chuan, kukira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tidak apa-apa, tenang saja, aku akan melindungimu. Hei, kau, bagaimana kau menemukan tempat ini? Xiao Bao yang memberitahuku. Kau menemukan Xiao Bao? Dia di mana? Xiao Bao ada di luar. Itu. Kau bertemu Xiao Bao? Apa kau tidak senang? Anakmu adalah anakku juga. Ling Chuan. Terima kasih. Oh iya. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Bodoh, tentu saja itu palsu. Palsu. Kenapa kamu tidak bilang lebih cepat? Kita harus segera pergi. Kalau tidak, kita akan terlambat. Pergi. Anak haram itu ada di tanganku. Coba lihat siapa yang berani pergi. Anak haram itu ada di tanganku. Coba lihat siapa yang berani pergi. Xiao Bao, Cuan, jangan gegabah. Kalau ada apa-apa, serang aku saja. Jangan sekali-kali menyakiti Xiao Bao. Mami. Cuan, bicara baik-baiklah. Jangan sakiti anak itu. Ngobrol apalagi dengan kalian. Semua salahmu. Kian, sekarang aku jadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Kau pasti juga sedang menertawaiku, kan? Kenapa kau yang menjadi anak angkat keluargahan? Jelas-jelas aku jauh lebih baik darimu. Cuan, jangan emosi. Maaf, ini semua salahku. Kalau mau balas dendam, serang aku saja. Jangan sekali-kali menyakiti Xiao Bao. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Itu kau sendiri yang bilang, baiklah. Berlutut dan sujud 3 kali kepadaku, baru aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan anak haram ini. Cuan, kau, bagaimana? Kamu tidak mau? Ya, baguslah. Aku akan berlutut untukmu. Sekarang kau seperti ini, benar-benar seperti saja. Cu Kian. Orang sepertimu, hanya pantas berlutut di kakiku. Semua itu memang pantas kau dapatkan. Lalu sekarang, kau bisa melepaskan Xiao Bao, kan? Bukankah aku sudah bilang? Setelah kau menunduk 3 kali, baru aku pertimbangkan untuk melepaskan anak nakal ini. Baiklah. Cuan. Jangan keterlaluan. Cu Kian,
Pesonamu sekarang luar biasa ya, berbuat sembarangan di luar sana. Bahkan anak haram pun sudah kau lahirkan. Masih ada orang yang membelamu. Tapi, apakah kau punya kebiasaan khusus? Suka sekali barang bekas orang lain ya? Tutup mulutmu. Dia saja lebih hebat darimu. HMPH, mulutmu besar sekali. Aku akan menyeretmu sampai mati. Anak haram itu akan kubawa mati bersamaku. Ah! Anak haram berani menggigitku. Tanganku berani menyakiti mereka. Aku akan membunuhmu, kakak. Maafkan aku. Lepaskan aku, kakak. Ah, tanganku. Cuan, kau menyakiti Xiao Bao. Bagaimana aku mungkin memaafkanmu? Ayo, Xiao Bao. Ling Chuan, bawalah dia ke kantor polisi. Bangun, kakak. Aku hamil, kakak. Kakak, kasihanilah aku. Sudahlah. Aku begini karena tidak ingin anak ini dibicarakan orang. Itulah mengapa aku memaafkanmu. Kau mulai sekarang, jangan pernah muncul di depanku lagi. Terima kasih, kakak. Pergi. Xiao Bao Orye, Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao, kau tidak apa-apa kan? Xiao Bao, Xiao Bao, tanganmu kenapa sampai luka? Jangan pedulikan aku, ke rumah sakit. Kian-kian, jangan sedih. Xiao Bao pasti tidak apa-apa. Semua salahku. Aku tidak bisa melindunginya. Ini bukan salahmu. Dokter, bagaimana keadaan Xiao Bao? Lukanya mengenai arteri. Keadaannya sekarang sangat berbahaya. Dia perlu transfusi darah, tapi golongan darah anak itu agak khusus. Golongan darah Rh negatif. Cadangan darah di bank darah kami mungkin kurang mencukupi. Apa? Xiao Bao ternyata golongan darahnya sama denganku. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan Xiao Bao. Maaf, jika darahnya tidak cukup, kami juga tidak berdaya. Golongan darahku Rh negatif. Transfusi darah antar kerabat sedarah tidak diperbolehkan. Reaksi penolakan sangat berbahaya. Aku bukan ayah dari anak itu. Ambil darahku. Ayo pergi denganku. Ling Chuan. Terima kasih. Ini sudah terlambat. Jangan bicarakan itu lagi. Aku akan segera kembali. Tunggu aku sebentar. Xiao Bao, Xiao Bao. Cepat, tolong, ada orang pingsan. Nona, apa kau tidak apa-apa? Xiao Bao dan aku. Mengapa sangat mirip? Bahkan golongan darahnya pun sama. Jangan-jangan, orang itu 5 tahun lalu adalah Kian-Kian. Xiao Bao. Ada apa denganmu, dokter? Dokter, Xiao Bao. Tidak baik. Ini reaksi penolakan darah. Sudah kubilang padamu, kerabat sedarah, tidak boleh mendonorkan darah. Kenapa kau berbohong? Sedang persiapan pertolongan pertama. Ternyata dia benar-benar anak kandungku. Dokter, bagaimana keadaan anak itu? Bagaimana kau bisa menjadi ayah? Sudah kubilang padamu,
Kerabat sedarah tidak boleh saling donor darah. Itu pengetahuan umum. Jangan lakukan itu lagi lain kali. Baik, dokter. Maaf, aku telah merepotkanmu. Maafkan aku, dokter. Ternyata, benar-benar dia. Chu Qianqian, malam ini kau akan menanggung akibatnya. Aku sudah melihatnya. Malam ini, kau telah kehilangan kesucianmu. Siapa lagi yang akan menginginkanmu? Kau sendiri yang datang mendekat. Wanita 5 tahun lalu itu adalah Qian Qian. Xiao Bao adalah anakku dan dia. Nyonya adalah wanita 5 tahun lalu itu. 5 tahun ini aku telah terlalu banyak mengecewakan mereka berdua, ibu dan anak. Tolong bantu aku mempersiapkannya. Sebuah pesta pernikahan yang meriah. Ling Chuan Xiao Bao. Qian Qian, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Cepat, aku bantu kau berbaring. Hei, apa yang kau lakukan? Kau datang untuk apa? Aku mendengar kau mengalami masalah, maka aku buru-buru datang untuk menjengukmu. Setelah menontonnya, aku merasa sangat lega. Sebelumnya, aku salah, Qian Qian. Tapi aku juga tergoda oleh wanita jalang cuan itu. Orang yang kucintai selalu kamu. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Berikan aku kesempatan kedua. Ya, kok bisa ya? Waktu kamu putus denganku dulu. Sangat tegas. Sekarang kok kamu berani menghubungiku lagi? Semua salahku. Aku hilaf sebentar. Song Yu, kita sudah tidak mungkin lagi. Cuan sudah hamil. Jagalah anakmu dan Cuan baik-baik. Apakah kau cemburu? Kehamilan Cuan hanyalah kecelakaan. Aku tidak akan membiarkannya melahirkan anak itu. Aku juga tidak peduli. Kau pernah melahirkan anak sebelumnya. Kembalilah padaku. Kembalilah padaku. Lepaskan aku. Haha, aku salah. Aku benar-benar tahu itu. Lepaskan aku. Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Berikan aku kesempatan. Mari kita mulai lagi. Bolehkah? Apa yang kau lakukan? Kaulah yang membujuk Qian Qian, kan? Aku ini anak tertua keluarga Song. Dengan apa kau bisa menandingiku? Keluarga Song yang kecil itu. Bahkan tak pantas untuk menjadi pembantuku. Kau ini anak muda, berani sekali ya. Belum lagi, perbedaan status kita. Kau masih harus memanggilku senior. Qian Qian, kau jangan sampai ditipu oleh anak muda yang miskin ini. Dan rayuannya, dia hanya melihatmu karena kau dekat dengan keluarga Han dan ingin memanfaatkanmu sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan. Kurasa kaulah yang, lihat aku sekarang sudah menjadi anak perempuan angkat keluarga Han. Baru kau mencariku, kan? Ku bilang padamu, aku dan kau sudah tidak mungkin lagi. Aku hanya mencintai Ling Chuan. Meskipun dia hanya pengantar makanan, tetap saja dia 1000 kali lebih baik darimu. Qian Qian, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Hanya akulah yang benar-benar mencintaimu. Cintaku padamu dapat disaksikan oleh matahari dan bulan. Kau, bocah, dasar kau telah memberi Qian Qian. Qian Qian, sebelumnya kau bersamaku. Saat bersama, kau bilang, hanya mencintai aku seorang diri. Semua itu dusta. Kau lebih baik, sekarang tutup mulutmu. Bagaimana? Aku baru saja bicara sedikit. Kau sudah tidak tahan. Saat aku bersama Qian Qian, itu sangat manis dan menyenangkan sekali. Kau ingin tahu detailnya? Aku tidak akan memberitahumu. Ku bilang cepat tutup mulutmu.
Jangan bersemangat, ini rumah sakit. Aduh, Kian-Kian, kau bahkan membela aku. Di hatimu, ternyata masih ada aku. Apa kau tidak merasa jijik sendiri? Di hatimu, sebenarnya ada dia atau tidak? Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Sekarang juga, pergi dari sini. Suruh aku pergi, lalu aku pergi begitu saja. Kian-Kian bahkan belum bicara. Kian-Kian, katakan sesuatu. Pergi. Ini rumah sakit. Kau bertengkar apa sih? Astaga, Asisten Ming. Tidak apa-apa, ini urusan keluarga kami. Singkirkan barang ini. Kenapa, di depan Asisten Ming, kamu berani juga bertindak semena-mena? Ku bilang padamu, hubungan keluarga Song dan Huo tidak biasa. Asisten Ming, tolong bela aku. Ya. Begitulah seharusnya. Asisten Ming. Nona Chu membuatmu terkejut. Aku akan segera membawa orang ini pergi. Asisten Ming, kenapa kau memukulku? Kian-Kian. Tadi aku dikuasai amarah oleh orang brengsek itu. Bukan maksudku seperti itu. Kita bercerai saja. Cerai? Tidak mungkin. Karena kau tidak mempercayaiku. Lalu apalagi yang kita miliki? Alasan untuk bersama. Xiao Bao sekarang belum lewat masa kritis. Aku akan melihatnya dulu. Kian-Kian. Lepaskan. Orang-orangnya sudah kuurus. Nona Chu kenapa, Mings? Sepertinya aku kehilangan Kian-Kian. Mama dan Papa di mana? Mama juga tidak tahu. Papa kamu di mana? Akhir-akhir ini kenapa tidak terlihat? Paman Huo datang, ya? Paman Huo tidak akan datang lagi. Tapi Mama sendirian juga bisa merawat Xiao Bao. Kalian sudah merawatnya dengan baik. Bagaimana Paman Huo bisa seperti ini? Mami, apa kau menyukai Paman Huo? Xiao Bao juga menyukai Paman Huo. Kalau begitu, biarkan dia menjadi ayahku. Xiao Bao, jangan bicara sembarangan. Xiao Bao tidak bicara sembarangan. Meskipun dia tidak secerdas aku, tapi dia juga sangat menyayangi Mama. Susah payah bisa dibilang ayahku. Kamu ini, kecil-kecil sudah pintar sekali. Hahaha. Kian-Kian, hari ini ibu baptismu menyuruhmu datang, karena ingin meminta tolong padamu. Ibu Kian, ada apa? Langsung saja katakan, urusanmu adalah urusanku juga. Kau bicara seperti itu ya, aku jadi tenang. Lagi pula orang-orang penting pasti akan pergi. Ibu dari pihak mama ada urusan jadi tidak bisa pergi. Kau mewakili ibu dari pihak mama saja ya. Ini. Baiklah. Ibu baptis, aku akan membawa Xiao Bao pulang dulu. Baiklah. Hati-hati, hati-hati di jalan ya. Baik. Xiao Bao, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuan Muda Huo, semuanya sudah beres. Bu, silakan minum teh. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak mengakui kau sebagai menantu perempuan keluarga Song kami. Bu, dengarkan aku. Diam. Perempuan sepertimu tidak akan kubiarkan tinggal di keluarga Song kami. Setelah anak lahir, cepat pergi dari hadapanku. Song Yu.
Kalian ingin meninggalkan anak ini, begitu? Kubilang padamu, kau tak akan bisa. Bisakah kau jangan berisik? Besok ada acara amal. Semua orang penting akan hadir. Semua akan pergi. Kau bersiap-siaplah dengan baik. Jangan sampai membuatku malu. Kian-Kian, bertemu lagi. Wah, kau cantik sekali hari ini. Aku kebetulan tidak punya teman wanita hari ini. Mari kita masuk bersama. Tidak perlu. Kakak, kita semua satu keluarga. Mari masuk bersama. Aku sudah lama bukan lagi keluarga Chu. Jangan panggil aku kakak lagi mulai sekarang. Terlepas dari apapun yang kakak pikirkan. Di hati Xiaowan, kakak selamanya adalah kakak Xiaowan. Ini semua tidak ada hubungannya denganku. Siapa yang seperti ini? Kian-Kian ya. Maaf ya, Tante Kian-Kian menabrakmu? Ya, tidak, aku yang menabrakmu. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kian-Kian, semua penderitaan yang kamu alami sebelumnya, Tante tahu semuanya. Semua salah Cuan, wanita jalang itu, seandainya bukan karena dia mencampuri urusan orang dan memisahkan kamu dan Song Yu. Kamu sudah sejak lama, aku menantu keluarga Song. Bibi, aku sudah punya pacar, ibu. Ada apa? Kau berhak bicara di sini. Bu, akulah menantu perempuanmu. Aku sudah mengandung anak keluarga Song. Aku tidak pernah mengakui kau sebagai menantuku. Kau menggunakan cara yang rendah, mengganti pengantin itu. Jangan kira aku tidak tahu, yang seharusnya kau nikahi. Seharusnya anak laki-laki keluarga Huo yang bejat itu, Nyonya Song. Hati-hati, mulutmu bisa mendatangkan malapetaka. Nih, Song. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Muda Huo, kau tidak seperti dulu lagi. Maafkan aku, Tuan Muda Huo, bukan maksudku seperti itu. Nih, Song, aku tidak ingin membahas masa lalu. Tapi jika keluarga Song, teruslah mengganggu Kian-Kian, aku akan membuat kalian lenyap tanpa jejak. Kian-Kian, suami saya, Song Yu, dia benar-benar sangat mencintaimu, Bu. Kami sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Dialah yang menjadi keluarga kalian. Menantu perempuan yang dinikahi secara resmi. Anakku telah menikahimu. Benar-benar sial besar. Terima kasih, Tuan Muda Huo. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kian-Kian, bisakah kau memaafkanku? Ling Chuan, Kian-Kian, bagaimana caranya kau mau memaafkanku? Tidak ada memaafkan atau tidak memaafkan. Memang aku yang terlalu tinggi memandang diriku sendiri. Dengarkan penjelasanku. Jangan menjelaskannya lagi. Aku tahu menyembunyikan identitas adalah kesalahanku. Tapi bukan karena, kakak. Ah, pesta itu akan segera dimulai. Apa aku sudah mengacaukan urusanmu lagi? Diam.
Ling Chuan ternyata adalah Tuan Muda Huo. Ini bagaimana bisa terjadi? Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Selamat datang semua yang hadir di acara amal malam ini. Pertama-tama, kami persilakan barang lelang pertama. Apa? Sumbangan dari Nona Chu Qian. Gelang itu palsu. Kau tidak perlu, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Pemandu acara, bisakah gelang ini diidentifikasi? Bisa. Sayang, cepat bantu kakak ini. Kakak tadi bilang padaku, yang terpenting dalam acara amal adalah niat. Kalau dia menyumbangkan barang palsu, dan ketahuan, nama baiknya akan rusak. Belum ada kesimpulan sekarang. Semua salahku, seharusnya aku memberikanmu padanya. Gelang 5 juta itu untuk kakak perempuan. Hanya saja aku berpikir, itu hadiah ulang tahun kita. Untuk sementara aku belum tega memberikannya. Nyonya Muda Song memang baik hati. Ya, gelang senilai 5 juta, bahkan rela diberikan kepada kakak tirinya. Hubungan kakak beradik ini benar-benar baik. Aku melakukan ini juga demi bayiku yang di perut. Untuk keberuntungannya, setelah kami bandingkan secara detail, dapat dipastikan gelang ini adalah barang ajaib. Nona Chu ini benar-benar, bukankah dia sudah menjadi putri keluarga Han? Kenapa masih pelit seperti ini, bahkan menggunakan barang palsu untuk beramal? Benar-benar tidak takut akan balasan. Aneh. Gelangku, di bagian sini, bukankah ada cacatnya? Jangan-jangan. Gelang ini telah ditukar. Itu adalah hadiah dari ibuku, yang telah meninggal. Karena saat masih kecil aku sering bermain-main, jadi sudutnya terkelupas. Tapi yang ini sangat halus. Dan kondisinya masih sangat baru, jelas baru dibeli. Jadi, ini bukan sepasang gelang yang kuberikan. Kakak, rekaman CCTV menunjukkan bahwa itu adalah Cuan yang menukar gelang Nona Chu. Ini menjadi mudah. Cari informasi tentang tas Nyonya Song, maka semuanya akan terungkap. Ming Ze cari. Iya. Menyinggung Nyonya Song. Semua orang. Gelang ada di sini. Semua orang. Gelang ada di sini. Bukan, aku tidak mengambilnya. Nyonya Muda Song. Bukankah seharusnya kau memberikan penjelasan, kakak? Pasti ada yang memfitnahku. Seandainya aku benar-benar mencuri gelang ini, bagaimana mungkin aku menyimpannya di dalam tasku sendiri? Nyonya Song benar-benar keras kepala sekali. Kau bintang sialan ini, berani sekali mencuri, berlutut dan minta maaf pada Nona Chu. Song Yu, tolong aku, jangan lupa apa yang sudah kau janjikan padaku. Kau sekarang, sudah tidak ada nilainya lagi. Cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Nona Chu. Kalau tidak, besok siap-siap untuk diusir dari keluarga Chu. Maafkan saya, tolong maafkan saya, tidak cukup. Maafkan saya. Sudah cukup. Huo Lingchuan, aku tidak ingin melihatnya lagi. Cepat pergi. Jangan mempermalukan aku di sini. Anakku. Song Yu, tolong aku. Ini anak kita. Untuk apa aku butuh pembawa sial sepertimu? Bahkan seorang anak pun tidak bisa kau lindungi. HMPH, kenapa tidak cepat-cepat kau antar dia ke rumah sakit? Nona Chu, Tuan Muda Huo, silakan naik mobil. Mobil Tuan Muda Huo, aku bahkan tidak berani naik. Huo Lingchuan, apa yang kau lakukan? Bagaimana caranya agar kau mau memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu. Kau penipu besar. Jika kau tidak memaafkanku,
Aku akan terus menunggu, sampai kau memaafkanku. Anakku. Suamiku, anakku. Bagaimana keadaan anakku? Anak kita sudah tiada. Cuan, kita bercerai saja. Song Yu, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan bercerai denganmu. Meskipun mati pun aku tidak akan bercerai denganmu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Chu Qian Qian. Aku, Cuan, sebenarnya di mana kurangnya dibanding kau? Aku pasti akan membuatmu merasakan juga. Rasa kehilangan anak. Qian, kau sudah kembali. Huo Lingchuan. Kau bagaimana bisa ada di sini? Ah, bukan. Bagaimana kau bisa masuk? Saya yang membukakan pintu untuk papa ya. Xiao Bao, kamu ngomong apa sih? Qian, Xiao Bao, juga anakku. 5 tahun yang lalu, orang itu adalah aku. Apa katamu? Aku mencarimu selama 5 tahun. Sebelumnya menyembunyikan identitas adalah kesalahanku. Xiao Bao adalah anakmu dan anakku. Kau juga orang yang paling kucintai. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk membalas budiku? Tapi, ibu dari Xiao Bao ingin punya rumah. Xiao Bao melihat anak-anak lain. Semua punya banyak tempat dan mami. Xiao Bao sangat iri. Mami, jangan marah pada papa lagi, ya? Xiao Bao, maafkan Mami. Mami yang terlalu banyak berhutang padamu. Kedepannya, apapun yang Xiao Bao katakan, Mami akan menurutimu. Qian. Akhirnya keluarga kita berkumpul kembali. Besok aku akan membawa kalian kembali ke keluarga Huo. Wah, tempat ini sangat besar. Ayo. Bagaimana jika keluargamu tidak menyukaiku? Lebih baik aku datang lain kali saja. Qian, tenang saja, tidak apa-apa. Mami, lihat aku. Pintarnya. Baiklah, ayo kita pergi. Hehe, ayo pergi. Kau akhirnya mau pulang juga. Siapa dia? Pacar saya. Kakek, ini Chu Qian. Ini anak saya, Chu Xiaobao. Kakek, jika kakek tidak percaya, saya punya hasil tes DNA. Tidak perlu tes DNA segala. Anak ini sama persis denganmu waktu kecil. Kau kubesarkan sendiri. Aku bisa langsung mengenalnya. Mari, sayang, panggil kakek buyut. Ya, cucu kesayanganku. Halo. Lusa adalah pesta ulang tahunku. Qian, kamu juga datang ya. Saat itu aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kamu adalah nyonya besar keluarga Huo kita. Apa? Bu, apa yang baru saja ibu katakan itu benar? Tentu saja benar. Hai, siapa yang menyangka seorang pengantar makanan yang tidak berguna ternyata adalah Tuan Muda Huo. Aduh, Tuan Muda ketiga sudah bersuara. Katanya Chu Qian itu ialah Nyonya Muda Huo. Kau bilang, kita sebelumnya begitu mempermalukan mereka. Lalu bagaimana sekarang? Dasar apa? Chu Qian menjadi Nyonya Muda Huo. Yang seharusnya menikah dengan Tuan Muda Huo ketiga adalah aku. Xiao Wan. Semua itu sudah berlalu. Kau sekarang keguguran. Jangan sampai kau sampai sakit, ya? Chu Qian. Anakku, sudah tiada. Kenapa kau bisa mendapatkan semuanya? Walau kau di neraka, aku takkan membiarkanmu hidup tenang. Xiao Wan,
Sudahlah, keluarga Huo, kita tidak mampu melawan mereka. Kau tidak membantuku. Tentang kejadian malam itu, kau dipermalukan. Kalau papa tahu. Cuan Wan, aku ibumu. Bagaimana kau berani memperlakukanku seperti ini? Sudah terlanjur terjadi. Aku sudah tidak peduli lagi. Hidupku sudah susah. Kalian semua harus ikut menguburku. Ada apa yang harus dikatakan langsung? Perjanjian cerai sudah kukirim kepadamu. Sekarang apapun yang kau katakan sudah tidak berguna. Song Yu, apa kau benar-benar mengira aku tidak pernah memikirkan hari seperti ini? Bukti-bukti di sini cukup untuk membuat seluruh keluargamu mengeram di penjara sampai mati. Kau wanita jahat, kau sebenarnya mau apa? Masa depan seluruh keluarga Song ada di tanganmu. Bagaimana pilihanmu? Kau tahu. Hari ini pesta ulang tahun Tuan Tua. Ini kau mau melamar Nona Chu? Beban kerjamu akhir-akhir ini, apakah kurang jenuh ya? Salah, salah. Dedi, hari ini kamu kenapa pakai baju yang sangat tampan? Mau melamar Momi ya? Ini rahasia kita. Aku sudah siap. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Chu Kian, datang ke sini, kakek. Hari ini, bertepatan dengan pesta ulang tahunku, aku ingin mengumumkan kabar gembira. Cucuku, Huo Lingchuan, dan pernikahannya dengan Nona Chu Kian, akan diadakan minggu depan. Tuan muda Huo, secepat ini akan menikah lagi. Ini sudah yang keempat kalinya, yang beberapa kali sebelumnya menikah di sana. Tidak mati ya cacat. Entahlah Chu Kian ini, setelah menikah di sana, apakah bisa bertahan lebih dari 2 bulan? Hei kamu baik-baik saja, kok mendoakan orang mati sih? Saya harap semua yang hadir di sini, dapat memberikan restu kepada mereka. Baiklah, semuanya, mari kita mulai jamuannya. Nona Chu, selamat ya, kau mulai sekarang, adalah nyonya rumah keluarga Huo. Terima kasih. Hei, kemana Huo Lingchuan? Baru saja ada di sini. Kian, sejak aku, Huo Lingchuan, bertemu denganmu, pada hari itu, aku, Huo Lingchuan, berpikir, kau adalah pendamping hidupku. Nona Chu, cepatlah naik. Kian, aku, Huo Lingchuan, mulai hari ini hanya ada satu hal yang harus kulakukan, yaitu membuatmu bahagia. Kian, aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah dengannya, aku mau.
Chu Qianqian. Anak durhaka. Aku ini putri kandungmu. Sudah menikah dengan keluarga Huo. Tidak peduli lagi apakah kami hidup atau mati. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku bukan lagi keluarga Chu. Maka urusanku, tentu saja tidak ada hubungannya denganmu. Berani sekali kau. Bagaimana caramu berbicara kepada orang tuamu? Tolong nilai sendiri. Yang hadir di sini, tidak menyangka Nona Chu. Ternyata orang seperti ini. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Apakah kau akan membantuku? Nona Chu ini ternyata cukup cakap juga. Meskipun ada perselisihan besar sekalipun, tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Ayah kandungnya sendiri, kan? Karena kalian semua punya banyak hal untuk dikatakan. Aku ingin mengatakan kepada istriku, lebih keras sedikit tidak apa-apa. Qianqian sudah mengatakannya. Dia tidak ingin bertemu denganmu lagi. Apakah kau mengabaikan perkataannya? Tuan Muda Huo. Jika dilihat dari segi generasi, aku juga mertuamu. Bagaimana maksudnya, kau juga harus memanggilku ayah? Apakah ini yang disebut sopan santun keluarga Huo? Kau itu siapa? Urusan keluarga Huo kami. Kapan giliranmu ikut campur? Aduh. Nasibku malang sekali. Kalian semua, lihatlah. Keluarga Huo ini akan membuat orang sampai mati. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Shen Sueting? Aduh. Kita sudah membesarkanmu selama ini. Tidak mungkin kita mengalami kerugian kan? Yang kami minta tidak banyak. Asalkan keluarga Huo kalian memberi saya 10 miliar sebagai mas kawin. Kami jamin akan hidup tenang setelahnya. Kau benar-benar orang yang tidak tahu malu. Lagi pula, kami semua hanyalah nyawa yang murah. Tidak apa-apa jika keluarga Chu kami akan mati bersama di sini. 10 miliar. Keluarga Huo yang terhormat, bukannya tidak mampu mengeluarkannya. Hanya 10 miliar. Bagi keluarga Huo, itu bukanlah jumlah yang berarti. Ming Ze, siapkan semuanya. Antarkan hadiah besar untuk Tuan Chu. Baik. Sejak awal seharusnya seperti ini saja. Biarkan aku membuang-buang banyak kata-kata. Uangnya, Tuan Chu, jangan terburu-buru. Lihat dulu apa yang telah kami siapkan untuk Anda. Hadiah. Baiklah. Ah, bukankah ini Nyonya Chu? Tidak menyangka Nyonya Chu. Diam-diam ternyata orang seperti ini. Bukan. Suami, kau. Dengar penjelasanku. Kejadiannya tidak seperti yang kau bayangkan. Dengar penjelasanku. Kau wanita murahan. Demi kamu, aku meninggalkan istri dan anakku. Begitulah caramu membalas kebaikan aku. Aku akan membunuhmu. Chu Qianqian. Satpam. Masih bengong ngapain? Bawa pergi. Orang jahat memang orang jahat. Qianqian. Aku melakukan ini, kau tidak akan marah kan? Bagaimana mungkin, mereka semua pantas mendapatkannya. Baiklah, anggap saja urusan hari ini selesai sampai di sini. Keluarga Huo telah menyiapkan jamuan untuk kalian semua. Silahkan menikmati semuanya. Ada apa kau datang, Qianqian? Tuan Huo, sebelumnya salahku. Aku minum untuk kalian berdua. Tidak perlu, niat baikmu sudah kuterima. Minumannya tidak usah. Aku sedikit tidak enak badan hari ini. Aku pulang dulu. Nyonya Huo. Tentang kejadian sebelumnya, aku benar-benar merasa minta maaf. Sebelumnya, aku salah menilai orang. Aku akan minum anggur ini lebih dulu sebagai tanda hormat. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku kepada kalian berdua. Aku sudah minum anggur ini. Ling Chuan, kita pergi.
Kian 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 kian. Mami, kau bangun. Apa yang kau berikan pada Kian Kian? Ingin tahu? Kehidupan selanjutnya saja, haha. Ming Ze, putuskan kakinya. Kalau sesuatu terjadi pada Kian Kian, aku akan membuatmu ikut dikubur. Meskipun kau membunuh Song Yu, itu tidak akan berguna. Cuan, kamu yang merencanakan ini. Kakakku sungguh malang ya. Dengan susah payah menemukan anaknya, bahkan sudah menikah dengan keluarga Huo, belum sempat menikmati kebahagiaan, dia sudah meninggal. Maksudmu apa? Aku bilang Chu Qianqian akan meninggal. Kau mengada-ada, Mumi baik-baik saja. Xiao Bao, orang gila. Cepat, bawa Qianqian ke rumah sakit. Tidak ada gunanya, ini racun mematikan. Tidak ada penawarnya. Hidupku hancur karena Chu Qianqian. Aku akan membunuhnya. Dan kalian semua juga harus mati. Orang gila, aku belum ingin mati. Dia membunuh Nyonya Huo. Apakah dia juga akan membunuh kita? Benar. Sekitar sini sudah kupasang bom. Kalian biasanya, bukannya paling suka menjilat Chu Qianqian, dan keluarga Huo, pasti juga di belakang, dengan kejam menertawakanku. Baiklah, sekarang kita mati bersama. Orang gila, aku juga tidak ingin mati. Masih bengong ngapain? Cepat lari. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Kau sudah gila ya? Kau hanya bilang kalau aku meracuninya kau akan melepaskanku. Kau wanita jalang, berani-beraninya kau menipuku, melepaskanmu. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Jangan lupa, saat kau menceraikanku, seberapa kejamnya kau. Baiklah, waktunya telah tiba. Mari kita pergi bersama. Biar semua ini berakhir. Chu Qianqian, kau tidak mati. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihatmu meminum racun itu. Cuan. Kau benar-benar mengira, rencanamu sempurna tanpa celah. Aku menyuruhmu meracuni Chu Qianqian sampai mati. Kalau tidak, kalau tidak, seluruh keluarga Song harus mati. Tidak ada apapun yang tidak bisa kuperoleh. Aku, Chu Xiaobao yang jenius. Jadi kalian sudah tahu sejak lama, mengapa masih berpura-pura untuk menipuku? Tentu saja untuk mengirim kau ke penjara. Ku beritahu yang sebenarnya. Bom yang kau pasang itu, sudah lama kami tukar. Polisi sedang dalam perjalanan. Cuan, kau sudah selesai. Cuan, kau sudah selesai. Chu Qianqian, aku akan membunuhmu. Lebih baik kau pikirkan, bagaimana kau akan menghabiskan sisa hidupmu. Qianqian, Tuan Muda Huo, semua ini karena wanita gila itu yang memaksaku. Aku benar-benar terpaksa. Tuan Muda Huo, kumohon, ampuni aku, ampuni aku. Kau melakukan ini semua bukan untuk keluarga Song. Seperti ini, keluarga Song akan diusir dari. Sedangkan kau, separuh hidupmu yang tersisa, akan kau habiskan di penjara untuk merenungkan perbuatanmu. Petugas keamanan, bawa pergi. Istriku, kita coba punya anak perempuan lagi. Ya, pasti akan mirip kamu. Aduh, Xiao Bao belum tidur. Ibu-ibu dari berbagai tempat, apakah kalian sedang melakukan hal yang tak senonoh? Xiao Bao, kenapa kamu belum tidur? Mami, aku mimpi buruk. Aku ingin kamu temani tidur. Baiklah, tunggu sebentar ya. Mami akan temani kamu tidur. Mami, aku tunggu ya. Kian. Aduh, anak masih menunggu di dalam rumah. Lepaskan tanganmu.
Tuan Huo kita ini sedang murung. Kian, kita daftar nikah besok saja ya. Kenapa buru-buru sekali sih? Besok hari apa yang baik? Setiap hari bersamamu adalah hari baik. Sekarang mulutmu semakin manis. Aku ingin namamu ada di kolom pasangan. Baiklah, besok kita pergi. Aku jamin aku nanti. Semua akan memperlakukanmu dengan baik. Sayang, lihat dua dasi ini. Mana yang lebih bagus? Yang ini saja. Ayo pergi. Papa, Mama mau kemana? Aku juga mau ke sana. Aku dan ibumu akan mengurus surat nikah. Kau ikut campur apa? Tinggal diam di rumah saja. Nanti pulang, kau akan diberi hadiah seorang adik perempuan. Benarkah? Asalkan kau mau tidur sendiri mulai sekarang. Jangan berebut ibumu denganku. Itu benar. Hahaha. Halo, selamat siang. Silakan, Anda siapa ya? Chu Kian, kau tidak ingin tahu tentang keberadaan ibumu? Apa?